sedikit lagi, kalau kita coba running sebentar saja ya, analisis visualisasi data dengan A, kita coba open. Nah ini visualisasi data dengan A ya. Yang tadi saya hapus dulu deh yang ini yang program A-nya ya. Nah ini bisa di save ya, di save. Biasanya yang di save itu saya save editornya ya, tinggal save saja. Nanti ada file akhirannya A. Nah ini saya coba file vertikal ya, ya, karena ya ini. Nah ini install paketnya banyak nih, ada ReadXL, ggpopr ya dan seterusnya. Nah ini sensor working directory-nya ini perlu diganti, nanti disesuaikan dengan yang punya teman-teman masing-masing ya. Nah ini library ReadXL, kita baca data melon, ini data melon nih ya, kita buat data frame. Nah ini percobaan melon di 3 lokasi, ada 6 genotipe melon ya, 6 genotipe nih, bukan ya varietas ini untuk karena pesertanya waktu itu audiens umum. Jadi sebenarnya genotipe melon, 6 genotipe melon di 3 lokasi, Brebes, Magelang, dan Tanjung ya. Ada beberapa karakter yang diamati, lingkar buah, bobot buah, panjang buah, kebalai buah, padatan trotoar, diameter bahan. Nah kemudian kita ubah lokasi, jadi ini sudah ada rata-rata dari 3 ulangan. Bobot buahnya kita buat kilogram ya, nah gitu. Kemudian di sini kita lihat, nah ini sekedar melihat saja dengan cepat R itu bisa apa ya kan. Tentu bukan hanya yang didemonstrasikan di sini, masih bisa banyak yang lain. Tapi ini untuk memotivasi teman-teman. Dan R bisa membuat plot yang bagus ya, grafik yang bagus. Ini contohnya, ini grafik varietas kan itu ya, grafik genotipe, bobot buahnya berapa masing-masing, range-nya. Ya, dari 3 lokasi itu. Kemudian ini adalah padatan total ya. Kemudian ini adalah, kalau ini per lokasi ya, Brebes, Magelang, Tanjung. Nah kalau ini padatan total per lokasi. Nah, bisa kita tata seperti tadi ya kan. Nah ini kita tata seperti itu plotnya ya, bagus ya. Nah kemudian kita bisa simpan ke PDF juga sudah tadi ya. Nah selain itu dengan paket ggpopr ya, nah ini kita bisa buat violet plot. Nah seperti itu ya, lucu aja ya, kayak hantu ya, Brebes, Magelang, Tanjung ya. Nah kemudian ya tampaknya ini melihat data itu menyebar di mana gitu kan ya, violet itu kan melihat. Ada line plot ini seperti ini ya kan, line plot seperti ini ya. Nah ya ini Excel juga bisa ya, R juga bisa ya, tapi ini bagus sih, lumayan lah. Kemudian ya bar plot. Nah ini seperti ini, dan Anda bisa tambah standar errornya. Ini mean standar error ya, standar error of the mean. Nah, kenapa error balik sama? Karena yang ini beda ya, kenapa ya? Harusnya sama ya. Oke. Baik, ini kita lihat. Ini apa ini? Korelasi ya. Nah, oh ini jadi rata-rata varietas ya kan? Seperti tadi saja. Kayak di table ya, tidak aneh. Itu rata-rata varietas ya. Kemudian di sini ada analisis korelasi dengan agriko. Nah kita bisa visualisasi dengan core plot ya. Nah itu kita tampilkan korelasi ini kan korelasinya ya, seperti itulah ya, korelasi yang kekinian. Nah, ya misalnya tampilkan yang atas saja ya, yang atas cuma itu. Kita bisa buat heat map ya. Heat map itu bisa, ini ada paket yang bagus untuk heat map, namanya Pretty Heat Map ya, P Heat Map. Ada beberapa paket yang lain yang bisa coba juga ya kan. Ini salah satu yang menurut saya bagus sebenarnya ya. Nah, dia mengklasterkan antara ya kan, antara sini filotipenya
nanti untuk bobot buah V4 yang tinggi ini, ya kan? Untuk PPT ya mungkin rata-rata antara V3 yang V3 super gitu. Panjang buah V3 yang paling panjang, kira-kira gitu. Dan juga bisa prinsipal komponen analisis, ya. Nah, di antaranya, nah itu. Bobot buah berkorelasi negatif dengan PPT, ya kan? Dengan tipe V4 bobot buahnya tinggi, tapi berarti PPT-nya rendah, ya kan? Nah, tapi perlu dilihat kedua dimensi ini menjelaskan, sebelum kita membaca plot ini, dilihat dulu dua dimensi ini menjelaskan berapa persen keragaman data, ya. Ya, mungkin kalau di atas 70% ya mungkin itu berarti cukup representatif. Tapi kalau rendah presentasinya berarti ada sesuatu yang tidak kita lihat di plot itu, atau mungkin plot itu bisa sendiri. Nah, ini yang terakhir adalah bahasa analisis. Seperti itu, ya. Dan ini saya tambahkan ini multifaktor box plot. Ya. Nah, ini bukan menggunakan data itu, tapi menarik ya. Jadi ini adalah hasil gandum, ya. Ada beberapa varietas, ya. 1, 2, 3, 4 varietas. Ini varietas saya jelaskan. Tapi dalam kondisi nitrogen tinggi dan nitrogen rendah, gitu ya. Ya, seperti itu. Ya. Oh ini genotipe ini, maaf, genotipe bukan ini kayaknya lokasi ya ini ya. Ya ini lokasi, ini genotipenya yang ini, genotipe di dalam ini. Ya ini genotipe di lokasi ini. Jadi ada setidaknya 3 faktor ya, ada genotipe, ya kan, lokasi, ya kan, dan nitrogen. Ya, harus bisa. Menarik. Jadi motivasinya apa namanya? Kita lakukan analisis data yang benar, ya, dan buat visualisasi yang menarik. Nanti bisa harapannya menghiasi membantu membuat harapan insya Allah bisa membantu kita membuat tulisan yang bagus, ya. Baik. Terakhir, karena ada undangan itu kan, perkenalan itu hari ini bukan ya? Iya Pak. Ya, apa namanya? Penyambutan mahasiswa baru. Ya, sore ini. Sore ini atau bukan? Atau saya salah? Bukan. Sore ini. 3:30. Ya, nggak apa-apa mungkin terlambat sedikit ya karena nanti soal pasar sebentar. Ada tugas 1 karena teman-teman menunggu tugasnya apa. Nah, tugas 1 ya kan nanti silakan dibaca dan ya kan dikerjakan saja, dan itu saya kopikan juga karena tugas 1 melipat ke Sing dan Kodari, saya kopikan juga di situ soft copy halaman yang bersangkutan saja, ya kan, dari tugas yang Kodari. Dan ada pembagian tugasnya di sini, ya kan. Masing-masing dapat setnya. Mungkin ada teman-teman yang mengambil grade, yang mengambil sit in, ya. Jadi teman-teman yang mengambil kredit perlu mengerjakan tugasnya, ya. Teman-teman yang sit in boleh mengerjakan, boleh juga tidak. Kemudian disarankan mengerjakan juga untuk latihan. Kemudian, dan ini saya ambil dari LMS kelas. Mungkin ada yang namanya belum masuk, ya silakan boleh pilih mau yang mana. Jadi ada kolom kosongnya, ya kan. Nah itu ditulis apa namanya, menggunakan yang mana ya.
tangan, ya. Saya namakan misalnya WB. Jadi tambahkan inisial masing-masing dalam waktu analisis. Ya. Oke. Tugasnya, ya kan? Jangan lupa dikumpulkan diagram si PB, kelas IPB ACID sebelum hari Rabu tanggal 28 Agustus jam 8.00. Jadi, ya. Bagaimana kalau Rabu jam 7? Ya, kita masih bisa, ya kan? Tapi kalau jam 8.00 kemungkinan sudah tutup sendiri. Jadi, ya, berikan waktu yang cukup. Baik, saya kira demikian ya.